Shalom saudara, selamat Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Mari hari ini kita saksikan 10 pesan Tuhan di tahun 2024. Mari buka Alkitab saudara dan kita baca bersama-sama dari Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, dari poin ini yang pertama, pesan Tuhan di tahun 2024, kita adalah kerajaannya, kita diberi kuasa otoritas untuk memerintah. Oleh karena itu 2024 adalah the year to reign. Inilah waktunya, inilah tahunnya kita memerintah. Kita adalah eklesia, di mana kita adalah gereja Tuhan yang diutus ke tengah dunia. Dan kita harus menjadi orang-orang yang ekspansif, agresif, dan full of power. Kemanapun kita pergi, kita menjadi imam dan raja di bumi. Mari kita kejar hadirat Tuhan, kejar firman Tuhan, kejar Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita mengejar Tuhan dan kerajaannya, maka dunia serta isinya yang akan mengejar kita. If you serve the King and the world will serve you. Kalau engkau menjadikan Tuhan VIP atas hidupmu, maka hidupmu akan menjadi VIP bagi dunia. Amin, saudara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mari kita buka Daniel 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara, yang poin yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan memiliki waktu dan masa, Tuhan memiliki jadwal. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan juga bisa mengubah jadwalnya. Ada satu kisah bagaimana Maria waktu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus di kubur kosong itu, orang yang pertama yang menjumpai Tuhan adalah Maria. Karena kerinduan Maria, Tuhan mengubah jadwalnya. Sampai di ayat tersebut dikatakan seharusnya Tuhan berjumpa dengan Bapa. Tapi ada kerinduan seorang Maria, akhirnya Tuhan berjumpa dengan Maria. Dan kerinduan itu yang Tuhan sedang cari tahun 2024. Sehingga Tuhan dapat mengubah jadwalnya. Yang seharusnya mungkin kau belum terima mujizat. Seharusnya kau belum terima kesembuhan. Tapi karena kerinduanmu, tapi karena kau mengejar Tuhan dengan luar biasa, maka Tuhan akan mengubah jadwalnya dan dia menjumpai hidupmu. Amin, saudara. Kerinduan yang begitu luar biasa itu akan menjemput hadirat Tuhan. Akan ada pergeseran-pergeseran di tahun 2024. Miliarder-miliarder lama akan tergeser dan akan bangkit miliarder-miliarder yang baru. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang peka akan masa depan, orang-orang yang bergerak dengan masa depan. Tuhan juga bangkitkan orang-orang yang bisa memecahkan berbagai macam masalah. Orang-orang yang berhikmat dan bijaksana menjadi solusi-solusi untuk setiap permasalahan. God is lifted up the futurist and the fixer. Akan ada pakar-pakar masa depan dan orang-orang yang menjadi solusi. Orang-orang yang bisa memecahkan setiap permasalahan yang ada di area hidup kita. Selanjutnya yang ketiga, tadi di ayat 22, the year of exposure. Tuhan akan mengekspos, Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu. Topeng-topeng orang yang munafik, topeng-topeng orang yang bermuka dua akan Tuhan buka. Apa yang disembunyikan di tempat yang gelap akan Tuhan singkapkan di tempat yang terang. Amin, saudara. Yang keempat, mari kita buka Yeremia 33 ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. 2024 hidup kita akan menjadi pusat kegembiraan, pusat kemuliaan, akan menjadi kenamaan. Amin, saudara. Tuhan akan membuat hidup kita eye-catching. Semua mata melihat hidup kita karena ada kemuliaan. Kita menjadi pusat sukacita, pusat kegembiraan, pusat daripada jawaban doa untuk banyak orang. Karena apa, saudara? Akan ada kelimpahan yang tiba-tiba, akan ada mujizat yang tiba-tiba yang datang atas hidup kita. Sehingga kita menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Yang kelima, 2024 adalah tahun di mana Tuhan memulihkan setiap impian. Tuhan sedang memulihkan impian-impian kita yang hancur. Mungkin impianmu yang terhilang, impianmu yang sudah kau lupakan, atau impianmu yang terlalu mustahil untuk kau capai. Tuhan sedang memulihkannya 2024 ini. Percaya? Kalau saudara percaya, saudara akan menerimanya. Dan yang keenam,
Inilah tahun di mana Tuhan akan mengubah hidup kita sedemikian rupa. Our life will never be the same again. God will change us become a new man. Tuhan akan mengubah kita menjadi manusia yang baru. Dan perubahan itu bukan hanya sedikit-sedikit, bukan hanya sedang-sedang saja, tapi akan perubahan yang radikal. Seperti bagaimana Simon berubah jadi Petrus, bagaimana Saulus berubah jadi Paulus. Ketika Tuhan mengubah dengan radikal, maka Tuhan juga bekerja dengan radikal melalui hidup kita. Apa saudara siap? Amin. Selanjutnya yang ketujuh, inilah tahun 2024. Kita harus lompat dari perahu kenyamanan kita dan kita mulai berjalan di atas kemustahilan. Seperti Petrus, dia lompat dari perahu kenyamanannya dan dia melihat mujizat. Dia mengalami mujizat. Bukan dari kata orang saja, tapi Petrus mengalaminya. Dia berjalan di atas air. Hari ini saudara, ketika saudara tahun 2024 keluar dari kenyamananmu, dari strategi-strategi lamamu, dari pola-polamu yang lama, dan kau berani masuk dalam zona kemuliaan, maka kau akan lihat setiap kemustahilan akan berubah jadi keajaiban di dalam nama Yesus. Yang ke-8, 2024 Tuhan akan banyak berbicara melalui night watch visitation. Tuhan akan banyak berbicara melalui mimpi, melalui penglihatan. God will raise up the dreamers. Tuhan sedang bangkitkan para pemimpi-pemimpi. Watch your dreams. Sepanjang tahun 2024, saudara harus banyak mencatat mimpimu, mencatat visionmu, mencatat penglihatanmu. Karena dengan cara yang tidak diduga, kita harus mengerti, kita harus peka bahwa Tuhan sedang berbicara. Jangan anggap rendah, jangan anggap remeh setiap mimpi, penglihatan, setiap nubuatan. Karena di situ adalah salah satu cara untuk Tuhan berbicara buat kita. Banyak cara Tuhan berbicara, tapi salah satunya di era supranatural ini Tuhan mau berbicara melalui mimpi dan penglihatan. Selanjutnya yang ke-9, apakah saudara percaya pelayanan malaikat? Saudara percaya bahwa malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang Tuhan kirim untuk melayani kita? Kita tidak menyembah malaikat, kita tidak fokus kepada malaikatnya, tapi kita harus tahu Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melayani anak Tuhan. Di Mazmur 91 dengan jelas malaikat-malaikatnya menatang kita di atas tangannya. Di Ibrani sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan memberikan roh-roh yang melayani. Artinya 2024 kalau saudara percaya akan banyak pelayanan malaikat dalam pelayananmu, dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu sehari-hari. Mulai aktifkan itu dan percaya. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara fokus meninggikan nama Tuhan, Tuhan kirimkan pasukan malaikatnya untuk berperang bagi kita. Amin. Yang ke-10 untuk para wanita yang luar biasa. Inilah tahunnya Deborah. Tahunnya Tuhan bangkitkan pasukan wanita. Deborah itu lambangnya apa? Tawon, lebah. Walaupun dia kecil, tapi dia membawa kemanisan, tapi dia juga punya sengat. Artinya apa saudara? Akan bangkit wanita-wanita pasukan Tuhan dalam kelembutan, dalam keintiman, kemanisan, tapi dia juga punya sengat untuk musuh-musuhnya. Dia adalah wanita yang berperang, wanita yang bertempur, mengalahkan setiap kuasa kegelapan. Bukan wanita yang lemah, tapi wanita yang kuat dan terus berperang bagi keluarganya, orang-orang yang dicintai. Tapi juga bukan wanita yang menanduk kepada suami, kepada otoritas, tapi dia tetap rendah hati, dia punya penundukan diri, dia punya kemanisan seperti madu, tapi dia juga punya kekuatan, keberanian seperti lebah yang menyengat musuh-musuhnya. Amin, saudara. Demikian 10 pesan Tuhan nubuatan di tahun 2024. Mari kita tangkap dengan iman biar itu jadi nyata, itu genap dalam setiap hidup kita. Kita terima, kita dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan lupa saudara untuk like, komen, subscribe, share video ini sehingga banyak orang diberkati sepanjang tahun 2024 ini. Amin, saudara. Biar segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang bukan dari Tuhan, setiap serangan dalam bentuk apapun kita tolak, patahkan, kebas dalam nama Yesus. Dan biarnya agenda Tuhan yang jadi, damai sejahtera, sukacita yang ada buat setiap hidup kita, untuk seluruh yang menonton tayangan YouTube ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Akhir kata, saya Rara Siahaan Refiller Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.